Pemirsa, Presiden Prabowo telah mengumumkan 49 menteri. Kabinet Prabowo Gibran diberi nama Kabinet Merah Putih. Budi Gunawan sebagai Menteri Polkam. Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum. Dan kita dengarkan pernyataan dari Manuel Ebenezer. Tantangan yang luar biasa dan tugas yang luar biasa yang diberikan Presiden Prabowo terhadap saya sebagai aktivis dan juga pendukungnya. Gitu. Tapi apa target yang dititipkan harus selesai misalnya dalam kurun waktu 100 hari kerja lah? Ada target yang dititipkan ke Bang Noel? Pertama gini, ini kan terkait ketenaga kerjaan ya, berarti terkait dengan buruh, upah buruh dan sebagainya. Bagaimana coba memberi jalan tengah terhadap buruh dan juga para pengusaha. Kita tidak mau pengusaha dirugikan, buruh juga tidak dapat kesejahteraan. Apalagi tadi pidato Pak Prabowo itu keras dan lantang soal narasi kesejahteraan rakyat. Gitu. Artinya beliau punya konsistensi pemikiran dan gagasannya terhadap bagaimana kesejahteraan rakyat itu harus menjadi prioritas dalam pemerintahan beliau. Gitu. Apakah itu artinya akan ada peningkatan gaji dan lainnya itu akan ya, pastilah. Gak mungkin buruh harus sengsara dan juga pengusaha juga jangan diancam-ancam gitu, karena mereka juga butuh usahanya berjalan dengan baik juga. Tadi apalagi Pak Prabowo menyinggung juga pengusaha-pengusaha yang sedikit tidak baik ya gitu. Jadi ya semoga dengan hadirnya saya di pemerintahan Pak Prabowo, Baik pemirsa, kami akan lanjutkan. Menteri-menteri yang akan bekerja di Kabinet Merah Putih yang akan dikepalai oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami tampilkan data infografisnya untuk Anda, pemirsa. Seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama, beberapa nama. Ya, kita ulang. Ya. Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Sugiono, Menteri Luar Negeri. Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan. Bahlil Lahadalia, Menteri SDM. Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Budi Aristiadi sebagai Menteri Koperasi. Budi Gunadi Sadikin yang tetap menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama. Kemudian ada Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN. Ada Agus Andrianto yang menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Berikutnya ada Erlangga Hartarto yang tetap menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Ada Yasir Lee sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Prasetyo Hadi menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Migran. Budi Santoso, Menteri Perdagangan. Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum. Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Ada Iftitah Sulaiman Suryanegara sebagai Menteri Transmigrasi. Kemudian ada Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada Dudi Purwagandi sebagai Menteri Perhubungan. Andi Amran Sulaiman yang tetap menjabat sebagai Menteri Pertanian. Ada Raja Juliantoni yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Dito Aryo Tejo yang tetap menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sakti Wahyu Trenggono tetap sebagai Menteri KKP. Ada Nusron Wahid yang menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Ada Ripka Haluk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Ada Oto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada juga Giring Ganesa sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Berikut tetap bersama kami di iNews.